Eksplorasi 7.1 Penggunaan diagram batang untuk menganalisis data. Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Setiap harinya jumlah pasien yang terinfeksi virus COVID-19 terus bertambah. Pada tabel ini, kita dapat melihat rata-rata pertambahan pasien baru positif COVID-19 setiap minggunya di Provinsi DKI Jakarta. Dari tabel 7.1 ini, pada minggu keberapakah yang mengalami rata-rata kenaikan jumlah pasien yang paling besar? Nah, untuk melihat minggu keberapa yang mengalami kenaikan pasien yang paling besar, kita menghitung selisih antara setiap minggu dengan minggu sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang mengalami kenaikan yang besar ada di minggu kedua ke minggu ketiga, lalu minggu ketiga ke minggu keempat, dan minggu kelima ke minggu pertama Januari. Nah, kita hitung selisihnya saja dari ketiga data ini. Dari minggu ketiga ke minggu kedua, selisihnya adalah 1520 dikurang 1220, selisihnya 300. Kalau minggu keempat ke minggu ketiga, 1830 dikurang 1520, selisihnya adalah 310. Kalau dari minggu pertama Januari dikurang selisih dari minggu kelima Desember, kita dapat 220. Maka yang mengalami kenaikan yang paling besar ada di minggu keempat. Dari minggu ketiga ke minggu keempat, atau minggu keempat mengalami pertambahan sebesar 310 pasien COVID-19. Maka minggu keempat yang mengalami rata-rata kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang paling besar. Nomor 2, sesuai dengan tabel yang tadi, lengkapilah diagram batang di bawah ini. Minggu pertama dan minggu kedua sudah dibuatkan diagram batangnya, minggu kelima juga sudah. Yang kita akan buatkan diagram batang adalah minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu pertama Januari. Nah, ini tabelnya yang tadi. Di minggu ketiga 1520. Kita cari di nilai Y di sini 1520. 1500 ada di antara 1600 dan 1400, berarti di tengah di sini. Lalu kita tarik garis dan kita buatkan diagram batangnya. Nah, ini dia diagram batangnya di minggu ketiga Desember 2020. Lalu minggu keempat 1830. 1800 di sini, 30-nya sekitar di sini. Lalu kita tarik dan kita buatkan diagram batangnya adalah di sini minggu keempat Desember 2020. Lalu untuk minggu pertama Januari, pasiennya 2120. 2100 di sini, pertengahan di sini. Kita tarik, maka kita dapat diagram batangnya di sini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini dia diagram batang dari minggu pertama Desember sampai minggu pertama Januari. Jika pola penambahan rata-rata mingguan jumlah pasien positif COVID-19 ini terus bertambah, berikan estimasimu untuk jumlah pasien COVID-19 pada minggu kedua Januari 2020. Karena sudah dikatakan bahwa setiap minggu mengalami penambahan pasien mulai dari 50, 300, 310, 70 sampai 220. Jadi bisa diperkirakan bahwa minggu kedua juga akan mengalami peningkatan pasien. Selain itu, dia juga mungkin akan mengalami penambahan yang akan sangat signifikan karena di minggu kedua Januari itu adalah minggu usai libur panjang, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Mungkin bisa bertambah sampai 300 orang lagi. Saat menentukan kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang paling besar, manakah yang lebih mudah digunakan, tabel atau diagram batang? Nah, ini tadi yang tabel dan diagram batang. Kalau tabel,
Untuk mengetahui kenaikan jumlah pasien mana yang lebih besar, ini kita harus menghitung selisih antar dua tabel. Kalau dia di diagram batang, cukup dengan melihat tinggi dari setiap batang data di sini. Jadi bisa kita lihat dengan batang yang bersebelahan. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Mana yang terlalu jauh jarak tingginya antara batang yang sebelumnya atau batang yang sesudahnya. Sehingga saat menentukan kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang paling besar, diagram batang adalah cara yang lebih mudah menentukannya, yaitu dengan melihat beda panjang batang data yang bersebelahan.